Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Juli 2026 hari Jumat, yang dimana ini adalah akhir minggu untuk bisa dibilang minggu pertama di bulan Juli 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Untuk pagi ini kita mendapatkan berita dari Jepang, yang dimana di sini adalah dari Perdana Menteri lagi, Menteri Keuangannya, yang dimana ini memberikan suatu statement katanya akan bisa menaikkan suku bunga, yang dimana juga BOJ bisa memodifikasi, bisa berubah monetary policy-nya untuk kebutuhan government atau enggak dari pemerintah itu sendiri. Dan alhasil apa yang terjadi pada pagi ini, ya kan, per recording saya buat sekarang, ya kembali lagi, kalau semisalnya yennya itu ada ngutak-ngatik, itu akan berefek berantai atau enggak efek kupu-kupu atau enggak apalah bahasanya, itu ke semua aset, terutama untuk currency. Terutama di sini kalau kalian juga lihat, indeks dolar tentu aja drop di sini selama 2 jam berturut-turut, yang mengakibatkan ya semua aset currency juga berlawanan. Kayak Euro USD naik, GBP USD naik gitu kan. Kemudian untuk USD-an apalagi ini akan terus mengalami fluktuasi yang sangat luar biasa ekstrim. Karena kalau dibilang di sini USD-an menjadi bisa menjadi suatu aset yang sangat rumit untuk di-trade-kan sebenarnya. Dan apakah ini akan berefek ke gold? Karena indeks dolarnya itu bisa dibilang ini melemah ya. Seharusnya ini kita mendapatkan nilai emas itu atau nilai gold ini bergerak naik. Hanya saja sekali lagi untuk sekarang gold ini masih dihantui oleh masalah geopolitik. Karena kalau dibilang kemarin ini kan masalah geopolitik itu kan sempat mengalami memanas lagi ya kan, yang dimana harga minyak naik, dolar naik, gold ketekan gitu. Tapi karena ini kalau dibilang semuanya sudah kembali normal, sebenarnya sih belum ya. Efeknya sih ini belum berasa. Efeknya ini belum berasa. Mungkin efek dari oilnya sih. Atau enggak marketnya ini memang lagi menunggu suatu gebrakan. Jadi kalau dibilang juga ya, oilnya di sini mulai merangkak naik. Ya, ini oilnya merangkak naik. Goldnya ini flat. Kemudian dari segi indeks dolarnya ini bergerak turun. Nah, lagi tidak sinkron ini ya, masalah korelasi antar 3 aset itu. Kalau dia korelasinya lebih ke dolar, berarti seharusnya ini 2 jam sebelumnya ya kan, atau enggak per recording sekarang dan 1 jam sebelumnya itu seharusnya ini naik. Ya, seharusnya XAUUSD ini naik kalau hanya berpacu pada indeks dolar. Cuman ya sekali lagi, ini kalau misalnya berpacu masih dengan adanya oil, ini bakal nge-stuck. Ya, ini bakal nge-stuck, yang dimana dari satu sisi gold ditekan sama minyak untuk supaya tidak bisa naik, satu sisi didorong sama dolar karena dolarnya melemah. Ya, ini kemungkinan nge-stuck. Jadi kalau misalnya memang korelasi 3 antara aset itu kembali lagi, wah ini gold nge-stuck di tengah-tengah sih. Dan itu merupakan skenario yang saya tidak inginkan sebenarnya ya. Dan di sini kemarin malam ya kita mendapatkan lumayan lah ya, ada beberapa trade kemarin di sesi New York pada saat di grup Discord, yang dimana di sini merupakan buy nanggung ya kan. Di sini kemarin saya ngide untuk cari buy ya kan. Ternyata di sini ada bullish engulfing, saya nggak sempat untuk cari buy karena harus menunggu retest. Dan hasil market sudah terbang. Dan di sini adalah buy nanggung, kemudian marketnya turun di sini, ada bullish engulfing lagi, dan dapat buy dengan target sampai 4134, dan ini sudah selesai kemarin. Dan juga kemarin yang dimana adalah kita menunggu untuk cari buy dengan skenario-nya adalah seperti ini. Dan ini skenario-nya kalau dibilang apakah jalan sekarang, ya untuk sementara ini skenario-nya sih jalan ya. Yang mana ini dia naik ya kan sampai ke dalam area kotak kuning di sini, yang dimana kotak kuningnya ini sebenarnya adalah area base dari drop ya. Change of character juga sudah lewat dan dia sudah masuk ke dalam 4116 gitu kan, 4118 masuk di dalam, dan sekarang ini flat, tidak ada gerakan sama sekali nih, ini masih menunggu. Jadi kalau dibilang apakah semua time frame back to bullish dengan dia sudah melakukan change of character, teorinya sih iya. Tapi kita lihat di sini nanti ya, apakah beneran akan menjadi beneran bullish ke depannya atau enggak, kita lihat.
Untuk hari ini, hari Jumat, secara data ekonomi nanti malam kita tidak ada, cuman nih nggak tahu nih apa ini ya, Fed Monetary Policy Report. Nah ini laporan kebijakan moneter apa yang bakal disampaikan di sini ya. Sementara ini sih nggak ada sih, kalau dari segi financial juice-nya sih nggak ada berita. Ya, nggak ada berita. Cuma kalau dari segi ini Forex Factory sih ada nih. Nggak tahu deh ini bakal apa yang terjadi. Sementara ini sih jadwalnya masih tentatif ya, masih belum pasti juga. Ya, semoga tidak terlalu berefek juga lah, supaya ini teknikalnya supaya masih bisa lanjut naik. Oke, kita ke weekly. Ya. Nah, kalau nih ya, seandainya nih ya, ini saya geser dulu. Oke, kita ke time frame weekly. Ingat, time frame weekly itu adalah dengan kondisi weekly kita tidak pernah tutup di bawah 4.000. Ya, dan secara dari bentukan candlenya atau enggak dari bentuk price actionnya itu merupakan yang dimana potensinya ini sebenarnya sudah mengalami bottom dan potensi untuk melakukan retracement naik. Nah, kalau semisalnya dia ini bisa retracement naik adalah syaratnya pada minggu ini kalau bisa marketnya tutup di atas high minggu lalu. High minggu lalu itu adalah ada di harga 4195. Kalau sampai market pada minggu ini tutup di atas 4195, ada kemungkinan besar minggu depan itu marketnya akan masih mengalami kenaikan, yang dimana berarti marketnya akan mengalami yang namanya retracement weekly dari segi penurunannya trennya. Ingat, weekly kita adalah bearish secara internalnya karena weekly sudah membuat new lower low, belum ada new lower high-nya. Ya. Jadi kalau kalian berpandangan seminggu depan itu, sekali lagi ya, kalau minggu depan itu tidak ada terlalu drama, karena jujur untuk minggu ini dramanya lumayan sih, membuat agak kacau. Awalnya bagus, kacau lagi, bagus lagi, kacau lagi, tidak terlalu smooth kayak kemarin. Ya, ini uji mental di area 4100 kayaknya ada lagi sih. Uji mental di 4000, uji mental di 4100, ini 2 kali sih, ini hebat sih. Ya, jadi semoga kalau dengan dia sudah close di atas weekly minggu lalu, berarti kalau bisa close di atas 4200 secara weekly, minggu depan kemungkinan besar marketnya akan terus mengalami kenaikan sampai ke 4300. Dan semoga tidak ada drama sih ya. Kalau drama sih saya no comment sih. Ya, itu dari segi weekly, ini potensialnya adalah marketnya sudah mengalami bottom dan potensial untuk yang namanya naik. Dari segi daily sekarang kalau kita lihat, nah daily-nya sih ini kita tidak mendapatkan bullish engulfing ya. Tidak mendapatkan bullish engulfing, tapi dia mengengulf body, tidak mengengulf candle. Jadi kalau dibilang ini marketnya adalah bisa untuk potensi lanjut naik, peluangnya sih masih agak kecil ya. Karena kalau seandainya nih ya, kemarin itu marketnya bisa tutup membentuk yang namanya bullish engulfing dari segi daily. Wah, minggu ini sih kita, bukan minggu ini, hari Jumat ini sih kita langsung hajar kanan sih. Cuman karena ini tidak membentuk yang namanya bullish engulfing, ya di sini agak sedikit payah. Tapi yang penting sih ya, market di sini beneran respect dari harga 4070 selaku resistance become supportnya. Yang dimana di sini juga bisa saya infokan marketnya ini ngebuat seperti pola double bottom. Oke. Yang dimana ini adalah topnya, topnya di sini ya kan. Ini adalah topnya di sini, kemudian dia drop ya kan. Ini lebih ke drop base drop sih sebenarnya. Jadi saya lebih prefer ini ada ngelihatnya drop, kemudian ini naik, turun lagi, naik, turun, retest, kemudian dia potensial naik. Jadi menurut saya sih ini adalah bottom, naik, double bottom, breakout, retest neckline, marketnya naik. Simpelnya sih seperti ini. Tapi apakah kejadian seperti ini? Nah, itu. Apakah market bakal berpihak seperti itu? Ya kita lihat aja lah. Oke, dari segi daily, maka masalahnya cuma itu ya. Ini tidak membentuk engulfing aja sih. Itu problemnya doang. Oke, itu dari segi daily.
Indikator mengatakan iya, indikator stokastik berada di titik kritis di 50 ya kan. Apakah ini akan membentuk beneran sudah di atas 50? Karena dari segi RSI-nya ini juga masih malu-malu, belum keluar dari 50 sih. Oke. Dari segi daily seperti itu ya, ini masih masih potensi naik. Jadi kalau semisalnya ya daily di mana kita bisa tutup kalau semisalnya weekly juga bersamaan. Weekly ini kan di harga 4195, daily itu 4195 itu adalah high di hari 4195. Oh, ini ya di hari Jumat ya ternyata ya. Oh, ini berarti high hari Senin. Oke. Oke, berarti ya kemungkinan sih agak berat ya. Jadi kalau semisalnya nih weekly, kita kembali lagi sebentar. Kalau semisalnya weekly tidak tutup di atas 4200, ya dia tutupnya kayak beginilah, malu-malu kucing, dia bearish tapi ada rejectionnya, body kecil gitu kan ya, atau enggak dia membentuk bullish candle tapi tidak tutup di atas 4195. Kita akan mengalami drama lagi sih minggu depan kemungkinannya ya. Jadi sebenarnya paling enak adalah pada hari ini marketnya tutup di atas 4200. Wah, itu udah enak banget dah. Ini jebret naik enak banget. Karena dia akan menyapu high minggu lalu dan juga menyapu high pada hari Senin kemarin. Itu enak banget. Minggu depan sih udah pasti kita ngambil buy enak terus sampai 4300 plus. Oke? Tapi kalau karena di sini nggak tahu lah ini bakal close gimana nanti ya kan, kita tunggu aja lah. Jadi dari segi daily saya tidak berharap banyak karena tidak membentuk engulfing juga ya kan. Tapi yang penting marketnya ini sudah respect dari 4070 selaku resistance become support dan juga bisa selaku sebagai neckline dari area double bottomnya. Oke, sekarang kita ke H4. Tapi ingat secara structure daily itu adalah tetap bullish ya. Secara internal tidak berubah. Oke. Kita ke H4 sekarang. H4 bagaimana? Apakah sudah bearish? Nah, kalian bisa lihat H4 di sini close dengan body candle. Berarti untuk sekarang, let's say ini adalah bullish sekarang. Ya, berarti semua time frame adalah bullish. Yes, berarti apakah kita sekarang cari buy? Prefernya sih yes, karena sekali lagi change of character di sini secara H4 sudah ada body candle close ya, body candle close, cuman dia tidak tutup di atas 4137. Agak sedikit dilema jadinya ya. Jadi 4137 kan ini semulanya di respect beneran sampai akhirnya di sini ada kejadian error ya kan, yang dimana dia tembus naik, tembus turun lagi. Jadi ini saya rasa 4137 kita masih bisa oke untuk membuatnya sebagai area support become resistant ya. Jadi karena ini sudah change of character, H4-nya ya udah tinggal menunggu apakah ini H4 akan masih tegak lurus naik atau potensi membuat new higher low. Ingat H4 sekarang itu adalah begini bentukannya ya. Low, lower high, lower low, inducement diambil, lower low, lower high, lower low, higher high dengan body candle close. Ya, kalau versi line chart juga sudah ketara seperti ini. Tuh, line chart juga sudah ketara, dia sudah lebih tinggi di atas 4127. Jadi sebenarnya market sekarang tinggal memilih apakah dia masih punya power lari ke atas atau justru membuat higher low. Nah, kalau dia membuat higher low berarti potensialnya di mana? Kalau dilihat dari segi time frame H4, kalau kita mengandalkan yang namanya fair value gap H4 hanya ada di sini, di 4090. Memang sih itu jauh banget ya kan, di bawah 4100 lagi. Cuman area buy bagus sih di sana 4090 selaku di sini ada fair value gap-nya juga ya kan. Tuh di sini fair value gap. Cuman sekali lagi ya 4100 di sini itu sudah pernah di breakout dan di retest. Oke, jadi skenario-nya sekarang adalah menurut saya ini tidak ada turun lagi sih. Ini kemungkinan akan nge-stuck ya, akan nge-stuck, tidak akan bergerak kemana, entah sampai kapan. Jadi skenario-nya lebih worth it adalah kita ngambil buy ketika breakout.
Jadi kalau kalian ingin ambil buy di sini bisa aja, cuman stop lossnya bakal jauh di 4100 karena kan mau tidak mau harus di sana. Jadi kalau tinggal kita menunggu breakout di atas 4137 ya kita tinggal cari di mana swing low-nya aja, itu kan. Jadi bukannya nggak bisa ngambil buy di sini, hanya saja stop loss-nya akan besar yaitu di bawah 4100. Karena kan di sini ya power H4 yang di sini dia kan breakout di atas 4100. Kemudian dia retest cukup dalam. Nah, retestnya ini itu yang membuat change of character. Jadi dengan power dia sudah retest 4100, dia melakukan change of character di sini. Nah, ketika dia sudah melakukan change of character di sini, marketnya sekarang membuat pilihan. Apakah akan membuat higher low dengan kondisi ekstrim sampai fair value gap H4 baru dia akan naik? Ya kan? Atau menguji lagi sekali adalah 4100-nya. Ya, antara 4100 lagi diuji atau enggak 4090 selaku fair value gap baru dia akan terbang, atau ya udah ini dia akan yang namanya bergerak sideways di sini-sini aja sampai akhirnya dia akan melakukan breakout, retest dan akan naik. Gitu. Ini sebenarnya di harga ini ya market sedang mengalami decision making ataupun membuat keputusan di sini, apakah prefer naik breakout turun atau membuat higher low, ya, apakah membuat higher low. Jadi sekarang H4 dikatakan bullish, yes, ini bisa dikatakan bullish karena sudah ada body candle close. Dan kalau kita lihat dari segi stokastik dan RSI semuanya sudah di atas 50. Dan inilah yang menyebabkan kenapa marketnya sekarang nge-stuck. Jadi kalau seandainya marketnya yang skenario 1 yang dimana dia turun membuat higher low, berarti kemungkinan market dari segi stokastik dan RSI akan mengalami flat, ya, akan mengalami flat garis ke samping gitu kan. Tapi kalau misalnya ini skenario 2 yang dimana ini masih mengalami yang namanya penguatan, karena kan dari segi stokastiknya ini masih mengangkat ke atas, sedangkan dari segi RSI-nya ini mau naik, ya kan, ini sekarang turun dan ini mau naik. Jadi kalau dia ini mau naik dan RSI-nya masih stokastiknya masih naik, berarti ini akan ngebuat base, potensinya adalah breakout ke atas. Ini. Jadi sekali lagi ini adalah buy nanggung. Bukannya nggak bisa, tapi ini adalah buy nanggung. Lokasi buy nanggung yang sangat tidak worth it sebenarnya. Oke, ini H4. Sekali lagi kalau dibilang semua time frame back to bullish, yes, cuman mungkin aja sih 15 menit ini akan beres sih. Ya, mungkin 15 menit ini akan beres. Nah, sekarang H1 bagaimana? H1 ini adalah tetaplah bullish. Oke. H1 sekarang ini adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Jadi ini juga make sense secara H1 dia belum ngebuat yang namanya higher low. Jadi potensi ini juga adalah sebagai bottom nih kan, tadi pagi nih di 4114 sebagai bottom bisa aja, atau enggak mungkin ya udah dia mungkin 4110 atau enggak 4106 di sini retest ini lagi baru dia akan naik, bisa juga. Ya, untuk sekarang sih ya secara H1 itu kalau bisa marketnya jangan sampai tutup di bawah 4100 lagi sih. Ini agak dilema sih sebenarnya ya. Point of view H4 untuk sampai 4090 berarti itu akan membuat H1-nya nge-sweep low di sini sih. Yang dimana sebenarnya saya tidak inginkan sih sebenarnya di sini. Itu. Oke. Kalau pengen buy di area ini ya, wah jujur ini agak pelik sih area di sini ya. Jadi beneran ini adalah area buy nanggung. Buy nanggung yang sebenarnya buy nanggung. Ini buy nanggung. Jadi agak berat untuk cari buy di sini ya. Jadi H1 untuk sekarang adalah masih bullish. Untuk 15 menitnya adalah mana lebih tinggi nih? Ya benar ya. 15 menitnya ini yang sekarang adalah bearish. Jadi ya lebih baik kalau kita ingin cari buy, tunggu aja 15 menitnya back to bullish lagi sih sebenarnya. Ya, karena untuk sekarang 15 menitnya itu adalah dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat lower low, lower high.
Bentar. Bentar, ini berarti kejadian baru ya. Bentar, saya ulang deh ya. Ini marketnya dari jam 3 pagi sampai sekarang ini di tengah-tengah ini sebenarnya. Wah, ini agak kacau nih. Dari sini dia ngebuat low. Reject dia naik. Dia ngebuat low lagi. Dari sini inducement diambil untuk break of structure. Dan ini ngebuat break of structure, change of character lagi. Oke. 15 menitnya ini berarti bentar, set. Kalau versi line chart sih saya kayaknya sih belum ya. Nah, ini kalau dari versi line chart ini belum belum change of character. Nah, sepertinya sih ya ini lebih prefer masih bearish sih ya. Karena dari segi line chart ini adalah, ya kalian bisa lihat sendiri dia ngebuat low ya kan, lower high, lower low, lower high, lower low, inducement diambil dan sudah membuat lower low. Jadi kalau 15 menit ini bearish ya, menurut saya ini bearish. Dengan sekarang, kalau ada 15 menit tutup di atas 4126 di sini. Oke, ini akan menjadi konfirmasi marketnya akan terjadi change of character. Ya, ini berarti 15 menit. Kalau ada yang nekat ngambil buy nanggung di tengah-tengah seperti ini ya. Kalian tunggu terjadi change of character di sini berdasarkan line chart, baru kalian ambil buy, target ya sampai H4 4166. Karena kalau dilihat di sini di 15 menitnya di sini ada order block tertingginya. Kalau sudah ngelewatin order block di sini baru akan ketemu 4200. Oke. Dia turun sampai 411 ya. Buset, lumayan nih dropnya nih. Di sini ternyata dia sudah breakout structure. Ada berita lagi kah kok tiba-tiba nih turun? Padahal aset lain ini mungkin ini minyak sih kayaknya ya. Coba kita lihat minyak nih. Ya, minyaknya sih yang agak naik sedikit. Oke. Kalau gitu apakah kita bisa nge-buy di area ini untuk mencari area penting? Di 5 menitnya sih ya, ini sih area demand-nya ya. Di 5 menit dan di 15 menit. Sebentar. Ini base sih ya. Ini base, sebentar mana saya buat ya. Segede inilah ya. Ini sih sudah termasuk kategori base-nya di sini ya, bukan order block. Kalau order block-nya di bawah tuh. Ini lebih ke base dan kalau dibilang area demand-nya ya ini 5 menit demand-nya di sini. Campur sampai bawah juga boleh lah ya, nih. Tapi 15 menit aja lah kita pakai ya. 15 menit aja lah. Jadi kalau ini sebenarnya sudah masuk ya, apakah di sini bisa untuk ambil buy? Ini sih M1-nya masih tegak lurus juga ya kan, 5 menitnya juga ini adalah masih bearish ya, 5 menit juga masih bearish sih. Low, lower high, lower low. Inducement diambil dan drop. Oke. Kenapa dia berhenti di 4131? Dia ngambil fair value gap-nya ya. Kan dia ngambil drop base drop. Oke lah. Dia ngambil drop base drop, berarti dia akan ngambil area demand. Ini sudah kena. Ya, ini sih bisa untuk area buy sih. Jadi kalau kalian nonton video ini marketnya masih di atas 4100 ya, masih berkutat di area ini. Ya, kalian untuk cari buy silahkan. Hanya saja konfirmasinya harus ada ya. Entah itu change of character, engulfing, dan teman-temannya. Kalau mau cari aman sih sekarang ini tunggu 15 menit di atas 4126 sih. Ya, terjadi body candle close di atas, retest, konfirmasi kalian bisa buy. Atau enggak nurut kayak di H4-nya. Yang dimana tunggu di atas 4137 baru kalian buy. Atau juga bisa di H1-nya untuk yang versi ekstrim. Ya, kalian tunggu H1 di atas 4137 breakout, retest, kalian juga bisa cari buy.
Jadi untuk breakout di atas di sini semuanya ada ya, bisa H4, bisa H1, bisa 15 menit di sini. Itu sih. Jadi semoga penurunan ini nggak sampai 4090 sih, tapi ya nggak masalah juga sih. Ya, kalau dia sampai 4090 berarti H4-nya potensi ngebuat higher low sebelum ngebuat higher high. Nah, kalau kita tarik Fibo ya terakhir nih sebelum saya tutup. Berarti kan Fibo-nya ditarik dari sini nih, ya. Ditarik dari sini sampai sini berarti 4090 itu adalah 38,2. Pas daripada minimum requirement. Nah, kalau dari versi H1-nya ini sih kayaknya nggak masuk ya. Sebentar, coba dari sini ke sini sudah kena 50%. Dari sini ke sini hampir kena 38,2. Coba tanpa apa namanya? Tanpa itu ya, apa namanya? Intervensi. Ini 38,2 juga. Oke, 4106 ya. Kalau ada intervensi, ini sudah kena 61,8. Oke lah. Berarti area yang ini, area demand-nya termasuk area retest 4106, itu oke buat bisa dijadikan area buy untuk time frame H1 dan sampai di 15 menit. Untuk H4 sih ini belum masuk kategori, cuman ya udahlah nggak masalah. Oke, jadi kalau ada yang mau buy di sini, tinggal tunggu konfirmasinya ya kan. Kalau ada konfirmasi, kalian bisa cari buy target ya mungkin sampai 4137 atau enggak ya udah kalian mau paksakan tinggi sampai 4166 juga boleh. Untuk sekarang sih video sekarang semua time frame bullish yang besar kecuali yang M15. M15 doang ini yang bearish ya. Jadi ini sekali lagi hanya 15 menit aja yang bearish. Sisanya adalah bullish gitu ya. Jadi kalau mau tunggu 15 menit supaya bullish lagi ya tunggu di atas 4126 gitu. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.